Kok ada mobil gerak sendiri? Apaan sih ini? Balik dulu deh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 31 PRD ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Salsa Zahrani, NIM 167222049. Saya Gabriela Heidi, NIM 167222073. Saya Nisin Nazara Gifani, NIM 167222337. Saya Diandra Mevia Putriadini dengan NIM 167222217. Saya Fitra Komalfa Samarullah dengan NIM 167222265. Dan saya Antonin Arikirano dengan NIM 167222193. Jadi kelompok kami tuh ngapain sih? Nah, kami di mata kuliah PRD kali ini diminta untuk merancang desain mobil yang mampu bergerak dalam lintasan lurus dari awal hingga akhir lintasan, yaitu berkisar di antara 10-20 mm. Sumber energi penggerak dan pemberhenti mobil dapat ditambahkan melalui perancangan proses fisik, kimia, mekanik, atau desain industri. Dengan batasan, yaitu tanpa menggunakan pengontrol jarak jauh ataupun intervensi dari luar lainnya. Selain itu, batasan dari biaya yang digunakan adalah maksimal Rp595.000 untuk pembuatan mock-up atau prototyping. Habis itu ngapain ya? Ya tentunya akan ada pemilihan tema. Nah, tiap kelompok akan mengajukan kriteria yang akan dibobot selanjutnya. Kriteria yang terpilih akan memiliki bobotnya masing-masing untuk digunakan sebagai acuan kriteria desain selanjutnya. Kriteria desain yang terpilih yaitu ada cost, stabil, kuat, cepat, dan ramah lingkungan. Sehingga tema yang disetujui untuk kelas kami adalah SUV ataupun Jeep. Dengan kriteria dan tema yang sudah ditentukan, kami bisa mulai untuk merancang mobil kami. Banyak pilihan yang bisa kami gunakan. Pertama, untuk roda sendiri bisa dipilih dari plastik, karet alami, ataupun karet sintetis. Untuk kasis, bisa menggunakan bentuk semi kotak dengan bumpers ataupun kotak. Untuk material dari kasisnya sendiri bisa digunakan antara aluminium, akrilik, atau plastik. Selain itu, untuk sumber tenaga bisa digunakan dari lithium ion battery, reaksi kimia, dan panel surya. Untuk pemberhentinya sendiri, ada beberapa pilihan yaitu dari HCSR4, reaksi kimia, dan melalui codingan. Terakhir, untuk velgnya sendiri, ada pilihan dari VROC, CAN, dan Club Linea. Dengan banyaknya pilihan tersebut, maka kami memutuskan untuk menggunakan decision matrix untuk menentukan konsep final yang akan digunakan. Dari decision matrix yang digunakan, telah ditentukan bahwa roda yang digunakan yaitu menggunakan karet sintetis, kasisnya dengan bentuk bumpers, material kasis yang digunakan adalah akrilik, sumber tenaganya melalui panel surya, pemberhentinya melalui codingan, dan velgnya dengan CAN. Loh, kok bisa kayak gitu? Lihat dulu deh cara kerjanya gimana. Komponen mobil yang terdiri dari chassis, roda, dual shaft Arduino, baterai, DC switch, panel surya, dan bodi telah disusun sedemikian rupa. Nah, pertama untuk sumber tenaga itu digunakan baterai dengan sumber tenaga panel surya. Nah, mobil ini menggunakan dua buah mount battery yang masing-masingnya punya kapasitas tegangan 4 volt. Nah, kedua baterai itu diisi secara bergantian. Panel surya akan dihubungkan dengan single battery holder untuk pengisian daya baterai. Setelah baterai telah diisi secara bergantian, kedua baterai akan dihubungkan secara seri pada motor driver shield dan DC power switch. Sistem penggerak mobil ini bersumber dari motor driver shield yang dihubungkan dengan Arduino yang memiliki program telah diatur melalui sistem coding. Motor driver shield akan dihubungkan dengan 4 buah dual shaft sebagai penggerak masing-masing roda. Sistem pemberhenti mobil diatur melalui sistem coding dengan delay. Waktu tempuh diatur berdasarkan jarak yang akan dicapai pada pengujian.
Sebagai contoh, pada gambar di atas, untuk menempuh jarak 20 meter diatur delay 3,5 detik sebanyak 10 kali pengulangan dengan kecepatan 200 rotation per menit. Dikarenakan satu dan lain hal, mobil cenderung bergerak ke kiri, sehingga lintasan tidak lurus sempurna. Untuk mengatasi kendala tersebut, diatur mekanisme belok ke kanan dari setiap interval waktu tertentu melalui coding pada Arduino. Sistem belok kanan pada kasus ini diatur dengan membuat satu roda depan dan satu roda belakang pada sisi yang berlawanan bergerak melawan arah gerak mobil. Seperti yang dilakukan pada uji lapangan, digunakan rincian kode untuk sistem belok seperti berikut. Pada video uji lapangan, diperoleh mobil yang dapat bergerak lurus dalam lintasan dan berhenti di antara 10-25 meter. Setelah dilakukannya uji lapangan bersama kelompok lain, telah diperoleh perbandingan mobil dari berbagai kelompok. Untuk perbandingan kelompok kami dibandingkan dengan kelompok 1, kelompok 6, dan kelompok 7. Kelompok kami menggunakan power source coding Arduino dengan baterai yang di-charge menggunakan panel surya untuk menyalakan Arduino. Stopping mekanismenya adalah coding Arduino atau timer. Body dan chassis yang digunakan adalah 3D printing dan akrilik. Kecepatan yang diperoleh adalah 0,7 meter per second. Anggaran biayanya adalah sekitar Rp404.900. Untuk kelompok 1, power source yang digunakan adalah energi pegas pada mouse trap. Dan stopping mekanismenya adalah habisnya energi pegas dari mouse trap. Maka ini dapat dilihat bahwa stopping mechanism berhubungan langsung dengan power source-nya. Body dan chassis yang digunakan yaitu adalah kayu dan besi dengan kecepatan 1,05 meter per second. Anggaran biayanya adalah Rp107.000. Kelompok 6 menggunakan power source panel surya dan stopping mechanism yaitu sensor perubahan warna dari reaksi Blue Bottle dengan servo akan menutup panel surya. Hampir serupa dengan stopping mechanism pada kelompok kami, kelompok 6 menggunakan time base, yaitu saat terjadinya reaksi, maka akan terjadi perubahan warna yang akan menghentikan mobil tersebut. Body dan chassis yang digunakan adalah infraboard dan 3D printing dengan kecepatan 0,625 meter per second, hampir serupa dengan kecepatan kelompok kami. Anggaran biayanya yaitu sekitar Rp438.700. 7 menggunakan panel surya, serupa dengan kelompok 6, dan stopping mechanism menggunakan benang yang memberhentikan putaran shaft roda. Benang yang sudah diukur untuk dibandingkan dengan jarak yang diperlukan akan memberhentikan putaran roda tersebut. Bodi yang digunakan yaitu miniatur SUV dan chassisnya mesin Tamiya. Kecepatannya itu sekitar 1,03 meter per second, hampir serupa dengan kelompok 1. Dan anggaran biaya yaitu sekitar Rp118.500. Setelah melalui proses tugas besar PRD, kami mempelajari berbagai hal. Untuk hard skill, kami telah belajar untuk melakukan pendefinisian masalah, pemilihan kriteria kelas, alternatif konsep, dan konsep terbaik menggunakan decision matrix. Lalu kami telah membuat detail design, melakukan design defense, dan melakukan trial dan error untuk menentukan coding yang paling sesuai dengan kriteria yang diberikan. Selain itu, kami juga telah mempelajari tentang pentingnya komunikasi dan teamwork, kreativitas, serta kerja keras. Walaupun kelompok kami sudah memenuhi semua kriteria yang ada, kami menyadari masih terdapat beberapa peningkatan yang dapat dilakukan untuk selanjutnya. Musim hujan sudah tiba. Jangan lupa bawa payung apabila ingin beraktivitas di luar. Apakah mobilmu sudah memiliki perlindungan terbaru? Toya kini dilengkapi dengan penutup atas dan belakang. Jangan lupa membeli dengan menghampiri outlet terdekat.